wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian kita dari buku Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan, dan insya Allah kita sampai pada halaman 52, yaitu tentang mendoakan sesama muslim dalam keadaan orang yang lain tidak tahu didoakan. Kita sampaikan halaman 52 dari Sofwan bin Abdullah bin Sofwan. Ia berkata, kita langsung terjemahkan hadisnya. Aku pergi ke Syam, lalu aku mendatangi Abu Darda di rumahnya. Namun aku tidak mendapatinya dan hanya bertemu dengan Ummu Ad-Darda. Ummu Darda ini istrinya. Ia berkata, apakah engkau ingin pergi haji tahun ini? Aku menjawab, yaitu Sofwan bin Abdullah bin Sofwan. Aku menjawab iya. Dia berkata, berdoalah. Yaitu Ummu Darda berkata, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Karena Nabi SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang muslim dalam keabsenan orang yang didoakan adalah mustajab. Di atas kepalanya terdapat seorang malaikat. Setiap yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata, amin wa anta mithlu dzalik. Amin, dan bagimu kebaikan. Perawi berkata, yaitu Sofwan bin Abdullah bin Sofwan, yang mengatakan, kemudian aku pergi ke pasar dan bertemu dengan Abu Darda. Ya, padahal tadi di rumah dari Abu Darda. Maka Abu Darda juga mengatakan hal yang sama. Oh iya benar, Nabi juga mengatakan seperti itu. Jemaah dirahmati Allah, Abu Darda ini adalah seorang mu'allaf. Nama beliau adalah Amir bin Malik, seorang sahabat yang zuhud sampai Ummu Darda itu sempat cemburu karena Abu Darda itu malamnya tahajud, siangnya berpuasa, ya, Masya Allah. Baik, ada beberapa faedah dari hadis ini, ya. Ummu Darda waktu itu menawari Sofwan bin Abdullah bin Sofwan, kamu ingin haji nggak tahun ini? Oh ya, ingin banget dong. Tolong doakan kebaikan doa. Nah, ini sebuah amanah. Terkadang bapak-bapak, ibu-ibu kalau menunaikan ibadah haji atau umroh, ya, itu kan ada orang yang nitip doa. Maka ini amanah, gak boleh disia-siakan. Kadang digampang no, ya, iya tak doa no, sampai kono di doa 16, itu kan berarti tidak amanah. Dan doa yang paling baik berdasarkan hadis ini yaitu apa? Mendoakan saudara muslim yang lainnya, dan orang itu gak tahu, gak sadar dirinya sedang kita doakan. Itulah doa yang terbaik, ya, insyaallah. Da'watul muslim bidhahril ghaib mustajabatun. Itu doa kita kepada seseorang, orang itu gak tahu, itu termasuk doa yang mustajab. Saya mendoakan Anda mendoakan saya mendoakan Anda gak ngerti sedang saya doakan. Itu doa yang cepat mustajab. Bapak, ibu, jamaah sekalian mendoakan saya dalam doa-doanya, itu doa yang mustajab, Pak. Walaupun saya nggak tahu dan tidak usah diberitahu, ya. Jadi kalau ingin doa mustajab, doakan orang muslim dan dia nggak tahu sedang kita doakan. Jadi nggak perlu disampaikan, bro, sampai ngomong so nggak, so kita doa.
Nggak perlu. Karena hadisnya orang itu nggak ngerti kalau kita doakan. Dan di sini juga memberikan faedah ya, dari hadis ini. Kita kalau doa itu jangan individu, Pak. Kita kalau doa ini harusnya apa? Yang loman, ya. Jangan doanya itu pelit. Doanya itu hubungkan dengan yang lainnya. Biasanya doa kita ini hanya sekedar apa? Seputar kehidupan kita. Anak sehat, istri sehat, suami nggak nikah lagi, ya, masya Allah. Cuma itu kok, kerjaan lancar, rezeki lancar. Jarang sekali doa kita keluar dari pagar rumah kita. Bahkan kalau di dalam Al-Quran kita sering jumpai dalam buku doa-doa di dalam Al-Quran, itu doa di dalam Al-Quran itu Rabbana, 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 wahai Rabb kami, Atina, beri kami kehidupan di dunia yang baik. Atina, beri kami bukan beri aku, beri kami ya Allah, fid dunya hasanah, kehidupan yang baik di dunia. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakan kepada kami dari pasangan-pasangan yang sebagai qurrata a'yun. Doanya nggak pelit, kami, Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, kami bukan aku, Masya Allah. Jadi doa yang mustajab itu diantaranya doa kepada orang lain. Di atas kepalanya ada malaikat. Sampai, ini Ustaz dulu pernah terangkan, sampai ada seorang sahabat begitu mendengar hadis ini, Pak, dia tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Dia saben-saben doa itu selalu doakan orang lain. Doakan orang lain. Dia nggak pernah doa untuk dirinya sendiri. Saya lupa sahabat itu namanya. Pokoknya kalau dia doa, ya Allah kasih rezeki kepada jamaah ini, ya Allah. Pak dosen ini lagi sakit, ya Allah beri kesembuhan, ya Allah. Pak Satpam, ya Allah lagi kesulitan, anaknya lagi diuji, ya Allah mudahkan urusannya, ya Allah. Dia doakan cuma gitu doang. Karena dia tahu kalau kita doakan orang lain kita dapat. Sedangkan Bapak Ibu, kalau kita doakan diri kita, orang lain ya dapat. Ini keunggulannya, ya, Masya Allah. Nah, mulai sekarang supaya ilmunya bermanfaat, rajin-rajin mendoakan orang lain. Karena cara yang terbaik untuk mengeluarkan Anda dari kesulitan adalah keluarkan orang lain dari kesulitan. Untuk mempercepat doa Anda diijabah, mulai sekarang rajin mendoakan orang lain supaya diberi kemudahan. Maka Anda pun juga diberi kemudahan. Itulah jemaah dirahmati Allah. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab sedekah dan infak. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyedekahkan seharga kurma dari hasil pekerjaan yang baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Sungguh Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanannya dan memelihara sedekah itu untuk pemiliknya, sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak mudanya sampai sedekah itu bertambah menjadi seperti gunung. Banyak faedah dari hadis ini yang bisa kita petik. Barang siapa, laki-laki atau perempuan, ya, man itu isim mausul yadullu 'alal 'am, huruf sambung yang menunjukkan umum. Barang siapa sedekah seharga kurma dari hasil yang pekerjaan yang baik, karena Allah tidak menerima kecuali hal yang baik. Ini sebuah poin. Allah itu tidak mau menerima penghasilan seseorang dari yang tidak baik. Sehingga dari hadis ini, Pak, orang kalau sedekah zakat dari hasil nyuri, dari korupsi, dari marhab dan lain sebagainya, Allah nggak terima. Bahkan andai kata misalnya ada seseorang kerja di tempat haram, misalnya dia bekerja di pabrik miras gitu ya, pokoknya produksi haram, di tempat narkoba, ya. Dia kerja sebagai bandar judi, itu kan haram, jelas kan. Dia bekerja dalam pelacuran, ya, perzinahan, maka semua hasil dia haram, dia tidak wajib mengeluarkan zakat dan sedekah. Karena di sini, bagaimana dia mau sedekah hartanya haram? Kadang kan ada orang gampang, aku masih jujur aja punya korupsi di kantor, masih korupsi ini tak potong 2,5%. Kan gitu gampang, ini nggak bisa. Korupsi sepakat itu tidak dibenarkan, agama nggak benarkan, negara juga nggak membenarkan, ya, Masya Allah. Allah nggak akan terima. Ya, proyek habis 100 juta, dia tulis 150 juta diambil, 2,5% masukkan amal, nggak bisa. Bahkan ada hadis, Masya Allah, ngeri hadis itu. Siapa yang sedekah dari harta yang haram, dari harta haram dia infak,
dia menyambung silaturahim, dia berbuat kebaikan, maka justru harta haram itu yang menyeret dia ke dalam neraka. Salah hadis dari Imam Tirmidzi. Ya. Ini poinnya. Ya. Tidak akan Allah terima sedekah dari harta yang tidak baik, dari harta yang haram. Yang berikutnya dari pelajaran hadis ini apa? Seseorang kalau sedekah itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang itu ya memelihara anak kuda. Anak kuda dipelihara tambah besar, besar dan besar. Itulah gambaran orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sedekah itu dipelihara oleh Allah. Bahkan ingat dulu pernah saya sampaikan, orang kalau sedekah itu minjemi Allah. Ya, dari surat Al-Baqarah ya, ayat 245 ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Nanti Anda buka ya. Surat Al-Baqarah 245. Siapa yang meminjami Allah? Ingat ya. Dalam ayat ini, orang kalau sedekah infak itu minjemi Allah. Anda jangan berpikir, naudzubillah min dzalik, berarti Allah itu miskin. Berarti Allah itu melarat, butuh silihan. Allah itu nggak sama dengan segala sesuatu ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu nggak sama dengan siapapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah nggak sama dengan kita. Jadi maknanya apa? Orang kalau sedekah itu meminjami Allah. Ya, kita kasih analogi gampang. Saya bertemu dengan seorang jamaah saya, namanya si Bulan. Saya tahu jamaah saya ini kaya raya, mobil punya, rumah punya, bahkan rumahnya lebih dari satu, ya gajinya besar. Ketemu saya di jalan, dia lagi belanja mungkin di tempat perbelanjaan gitu. Terus ketemu, Ustaz Reza, masya Allah, saya Ustaz, alhamdulillah, Ustaz, saya pinjam uangnya berapa? Pinjam 1 juta, ini kan belanja. Saya sama istri lupa nggak bawa dompet. Oh iya Pak, ada masalah lagi, berapa masalah? 2 juta juga nggak apa-apa Pak, saya pas sudah 2 juta. Saya pinjemi, saya pede. Kenapa saya berani meminjami dia? Karena saya yakin dia akan mengembalikan. Oh dia sugih, oh dia kaya, dan saya tahu rumahnya, dan saya tahu pekerjaannya. Maha suci Allah. Dan kalau kita sedekah di jalan Allah, kita sama dengan meminjami Allah. Pasti Allah kembalikan, cepat atau lambat ya. Lain hanya coba kalau saya tahu seorang jamaah ya, misalnya jamaah ini miskin, jamaah ini dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan kekurangan, terus minjem uang sama saya 1 juta, kira-kira saya pinjemi? Oh, tidak mungkin. Waduh, tak silih lah balik. Apalagi zaman sekarang ya, minjemin orang, giliran nanti kayak kita yang utang ya. Apalagi yang utang biasanya sering ganti nomor HP ya. Banyak orang yang sering ganti nomor HP berarti bermasalah ya. Ini nomor ini, saya ini ya berarti kakek masalah, kakek perkara, dan minim kakek utang ya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah ya. Kalau kita sedekah itu minjemi Allah, dan kita sedekah itu dipelihara oleh Allah dan dikasih yang lebih. Sampai para ulama mengatakan Allah menjadikan riba atas sedekah kita, dan inilah riba yang boleh. Meminjam istilah para ulama itu riba yang boleh. Kita sedekah 1 juta, sama Allah diganti lebih dari 1 juta, kan riba ya? Kalau Anda utang sama saya 1 juta, Pak tolong kembalikan 1.200.000, beres usaha, itu riba, nggak boleh. Tapi ketika kita sedekah, kata para ulama ya, Allah mengembalikan lebih, dan itulah riba yang halal. Allah. Jemaah dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis halaman 56 dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika, a'dhamu ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahli. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada hamba saya, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan buat keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang engkau nafkahkan buat keluargamu. Maksud hadis ini adalah perintah menafkahi keluarga dan penjelasan tentang keagungan pahalanya, karena di antara mereka ada yang wajib dinafkahi atas dasar kekerabatan, dan yang sunnah dinafkahi sehingga menjadi sedekah dan menyambung kekerabatan,
dan ada yang wajib. Dan Muslim juga meriwayatkan perkataan Abu Qilabah bahwa siapakah yang pahalanya lebih besar bila dibandingkan dengan seseorang yang menafkahkan harta untuk keluarganya yang masih kecil-kecil, yang mana dengan nafkah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi, memberi manfaat dan memperkaya mereka. Jadi jamaah dalam Allah, ini hadis memberi ibrah, memberi pelajaran cukup banyak kepada kita ya. Bapak kalau punya uang lebih, dapat bonus dari tempat kerja, biasanya kan kita sibuk ayo traktir konco-konco, ayo makan bareng. Padahal di sini Pak, Anda kalau mau infak Pak pada orang fisabilillah di jalan Allah, di jalan Allah itu dulu sudah pernah kita terangkan ya. Ada dua makna. Di jalan Allah itu satu jalan ketaatan, dua makna fisabilillah adalah jihad, untuk berperang, untuk berjuang di jalan Allah. Anda sedekah infak kepada hamba saya, pada seorang budak, Anda infak pada orang miskin. Kata Nabi SAW, dinar yang kau nafkahkan kepada keluargamu itu lebih besar pahalanya dibandingkan infak kepada mereka. Anda punya uang 1 juta, kita kayak sopo ya, masjid kono, orang miskin sono, panti asuhan sana. Anda kasih ke pakdemu, atau mungkin Anda kasihkan istri Anda kasihkan kepada anak Anda, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan Anda harus menafkahkan kepada yang lainnya. Makanya kalau mau infak, fokus pada keluarga dulu. Dulu kita sudah berdahulu judulnya terapi sakit dengan sedekah. Ada kan sedekah paling utama, 1 sedekah sirriyah, sedekah sembunyi-sembunyi, 2 sedekah dengan kemampuan maksimal, 3 sedekah dalam kondisi sehat. Bukan pas sakit Pak baru sedekah ya. Kata Nabi SAW, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahid. Kamu sedekah pas kamu sehat. Ustaz berarti sedekah pas sakit nggak boleh? Boleh banget. Kalau boleh dikasih pilihan, kalau boleh dikasih pilihan, jangan nunggu sakit baru sedekah. Tapi pas sehat itu rajin sedekah. Orang yang rajin sedekah ini sudah kita bahas dalam terapi sakit dengan sedekah ya. Itu penyakitnya dibuang sama Allah. Dia mau kena penyakit dibuang sama Allah. Dia mau kena marah bahaya dilindungi oleh Allah. Dibuang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya, marah bahayanya, balaknya itu dibuangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka kalau boleh dikasih pilihan, ya sedekah itu pas sehat. Ya bukan pas sakit. Jangan nunggu sakit baru sedekah. Ya otomatis sudah dari biaya, baru dia masih mengeluarkan biaya ekstra. Pasti tapi pas sehat-sehat, nggak ada masalah, nggak ada kondisi apapun. Ya, Masya Allah. Inilah kemudian jadi kembali ya, sedekah yang paling utama itu pada keluarga dulu. Ya, Anda nggak dosa sama tim pihak nggak pernah infak, yang panti asuhan nggak tahu infak, dari lembaga-lembaga zakat nggak pernah infak, tapi Anda uang selalu Anda setorkan ke ibu Anda atau kepada adik Anda yang dalam keadaan kekurangan, atau pada keluarga Anda. Itu kata Nabi SAW, pahalanya lebih besar daripada infak kepada selainnya. Jangan dirahmati Allah. Selanjutnya dari Abu Kabsyah halaman 57, dari Abu Kabsyah As-Saluli yang berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 40 perbuatan. Yang paling tinggi adalah memberikan pinjaman domba perah. Tidaklah seseorang melakukan salah satu perbuatan itu dengan berharap pahalanya dan membenarkan janjinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Hasan berkata, kami menghitung pahala selain memberikan domba perah itu berupa menjawab salam, melakukan tasmid untuk seseorang yang sedang bersin. Orang bersin baca hamdalah, kita membaca yarhamukallah. Itu namanya tasmid, ya, mendoakan orang yang bersin. Dan menyingkirkan duri atau semacamnya dari jalan. Dan kami tidak sanggup mencapai 15 perbuatan. Jangan dirahmati Allah, dalam hadis ini ya, ada 40 perbuatan. Ya, arba'un dan khaslah, ada 40 perbuatan yang paling tinggi. 40 perbuatan di sini para ulama tidak mengatakan 40 itu identik dengan angka 10 kali 4. Itu adalah ungkapan yang cukup banyak. Sering kita sampaikan. Kalau sholat berjamaah pahalanya 27 derajat, gitu kan? 27 itu tidak selalu identik dengan angka, tapi banyak, maksudnya gitu.
Sama kalau kita nimpuni teman nggak diangkat-angkat gitu, oh ini tak miss call ping seket orang ngangkat, padahal orang ganti ping seket ya, saking agak tak WA tak japri, saya ping 100 kalau ping tidak jarang dari wong Jawa, ya tapi orang jarang nih, orang balas-balas kan tidak sampai 60 tidak sampai 100 kan, jadi gambaran saking banyaknya. Di antaranya apa? Memberi pinjaman domba perah. Kemudian seorang melakukan salah satu perbuatannya, ini domba atau kambing yang kau berikan pada orang lain untuk memerah susunya, kemudian ia mengembalikannya pada kalian. Ini kalau dulu domba. Jadi perbuatan yang baik itu diantaranya ngasih domba perah. Iki wedhus gawan saulan, susune meresep, pengen umbe bisa keluarga. Gue ulang balik-balik aku. Maksudnya seperti itu. Mungkin kalau sekarang tidak jarang ya kita kasih domba begini motor. Ini ada motor daripada nganggur sampai pakai 2 bulan. Saya ada pakai lah istimewanya yang mama minta pakai stok sampai pakai 2 bulan. Mungkin bulan balik mau diganggu. Ini termasuk perbuatan apa? Yang baik. Atau mungkin bapak-bapak ya punya rumah. Sekarang ini mohon maaf banyak tren orang jual beli rumah itu rumah gym Pak. Iya. Gimana nggak boleh gym? Tunggu apa tapi orang dihuni. Saya mengisi di sebuah developer perumahan Islami. Di situ kurang lebih ada puluhan, 70-80. Saya tanya, yang dihuni berapa? Apa tahu? Cuma 10 kakak yang dihuni. Lainnya rata-rata buat investor. Lainnya ya kadang sebulan sekali orangnya ke sini. Masya Allah. Berarti dihuni oleh makhluk lainnya. Ini ada punya rumah daripada nganggur. Ini kalau rumah, ini sampai tak kotor atau rumah itu sampai bonis. Ini contoh ya, contoh perbuatan baik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tempati. Tapi nanti mohon maaf kalau misalnya laku rumahnya ya ada yang kontrak, Anda saya kabari dulu biar Anda prepare, Anda siap-siap. Masya Allah, ini termasuk perbuatan apa? Yang baik. Coba Pak, kalau kita punya banyak barang, banyak aset ya, kalau nggak produktif, nggak terpakai, termanfaatkan, gunakan seperti ini. Mobil rakanggu, saya dulu pernah Ustaz pakai mobil saya Ustaz. 3 bulan, 5 bulan untuk ceramah Ustaz. Nanti 5 bulan saya minta lagi, saya pas keluar kota, saya juga pas ada pinjaman mobil kantor pakai Ustaz. Masya Allah. Ini kan termasuk apa? Perbuatan seperti orang meminjamkan domba atau kambing supaya diambil susunya. Orang dapat pahala. Dan kita ingat hadis Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa membuat kebiasaan yang baik dalam Islam, kemudian kebiasaan itu diteruskan oleh orang lain, maka dia mendapat pahala tanpa mengurangi orang tersebut. Misalnya Bapak cuma pakai motor itu dipakai ngaji, Anda dapat pahala. Motor itu dipakai jualan, dia cari nafkah, Anda dapat pahala. Amalan ini kan berpahala besar. Anda punya rumah, suruh huni, listrik saya bayar, orang itu duduk di situ, bayar sholat malam di situ, dzikir di situ, Anda dapat pahala. Masya Allah, gampang kan dari pahala itu ya. Baik, cuman dalam agama hadis berikutnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah, seseorang yang membantu janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan saya memperkirakan, yaitu Abu Hurairah memperkirakan ya, seperti orang yang mendirikan sholat tanpa pernah merasa lelah, dan seperti orang puasa tanpa berbuka. Masya Allah. Ini amal sosial Pak, pahalanya lebih besar daripada amal individu. Nabi, seseorang bantu janda, jangan buat modus bapak-bapak ya, kalau janda nom yuk dewangi ya, diapeli malam minggu ya, hadis sih insya Allah. Seorang membantu janda dan membantu orang miskin, jadi dia nyukupi para janda suaminya meninggal, dia punya anak 4 ya, biasanya orang anak kan gelap orang bawa itu orang daerah gelap. Nanti makanya itu menjadi orang bagaimana yang tambah lalu Anda cukupi materinya, itu kan juga sama ya, orang-orang miskin Anda cukupi kebutuhannya. Masya Allah. Bahkan orang ada volunteer para relawan itu kerjanya cuma gitu Pak, nyari orang miskin, nyari orang-orang kekurangan. Masya Allah. Itu kata Nabi lebih pahalanya ya, dan seperti orang, pahalanya itu seperti orang mendirikan sholat tanpa merasa lelah dan orang poso tanpa buka. Masya Allah. Kalau ada orang tiap malam itu sholat terus, ada orang tiap malam tahajud terus, sebut aja dia jam 2 bangun tahajud sampai jam 4 tiap hari itu. Kalau ini malah dia sholat tahajud mulai jam 7, mulai isya sampai subuh dia tahajud, tidak ada dirinya tuh.
dibandingkan oleh amalan orang ini lebih mulia amalan orang. Orang ini nyari orang miskin, orang ini nyari orang kesusahan, orang ini nyari orang kekurangan. Itu pahalanya lebih besar dibanding orang yang tahajud tanpa tidur atau orang yang puasa di siang hari tanpa pernah merasa buka puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa terus. Maghrib berbuka ya, maghrib berbuka. Cuma dia nggak pernah itu dibandingkan amalnya. Artinya apa? Amal sosial itu lebih Allah cintai dibandingkan amal individu. Kan ada hadis ya. Aku berjalan memenuhi kebutuhan orang Muslim, kesulitan orang Muslim, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Bayangkan, iktikaf berdiam diri di Masjid Nabawi yang satu kali sholat pahalanya 1000 kali dibandingkan ada orang kesusahan, Anda bantu, itu kata Nabi SAW lebih aku cintai. Ada riwayat Ibn Abbas itu lagi iktikaf, membatalkan iktikafnya, dan ada tetangga yang membutuhkan pertolongannya. Mungkin ibu-ibu istri lagi baca mau sholat duha, bapak mau sholat duha, sudah sampai masjid, terus ada kabar ini butuh pertolongan, dia sakit, Anda batalkan sholat duha. Kan sholat duha kan untuk dirinya sendiri kan, Anda tolong orang itu pahalanya lebih besar. Anda lagi baca Quran, terus ada orang butuh bantuan, tetangganya sakit, tetap Anda tidak usah tak kata mau ini juz siji, masya Allah, juz siji kurang 1,5 juz ini. Anda bantu orang itu pahalanya lebih besar. Maka dari sini Bapak Ibu kalau ingin amal-amal yang supaya menjadi percepatan menuju surga, itu cari amalan yang punya pengaruh, amalan yang melibatkan orang lain. Sampai di hadis berikutnya ini kan juga disebutkan, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada wa qala bi isba'ihi as-sababa wal wusta. Aku dan penanggung anak yatim berada di surga seperti ini. Dia mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari telinganya, jari telunjuk dan jari tangannya. Aku kalau pengasuh anak yatim, penanggung, di sini kafirul yatim, di sini terjemahkan satu orang yang menanggung urusannya berupa nafkah, pakaian, dan mengajarkan adab, pendidikan, dan lain-lain. Keutamaan ini diraih oleh seseorang yang menanggung dari harta pribadi atau harta anak yatim tersebut dengan penguasaan secara syar'i. Jadi yang dimaksud hadis ini, aku dan anak yatim itu seperti kayak gini, Pak. Dan pengasuh anak yatim, pengasuh anak yatim itu ada dua maksudnya dari penjelasannya. Satu, orang yang hobi nyumbang ke anak yatim, baik panti non panti. Dan saya ingatkan, yang dimaksud yatim itu kata Nabi SAW, la yutma ba'da ihtilam, tidak disebut yatim setelah mimpi basah. Jadi kalau sudah balik tidak disebut yatim. Anak yatim itu orang beri bapak dan dia dalam kondisi masih kecil, belum balik. Nah, sebelum bapak-bapak, ibu-ibu ngaku yatim, yatim kan bapakku mati, misalnya ibuku mati, tapi bisa kerja, istri mobil, istri oma, itu bukan yatim lagi. Yatim itu dia masih tidak punya orang tua dan dalam kondisi belum balik. Mencukupi, jadi donatur ya bahasanya, jadi donatur. Di panti asuhan sana saya nyumbang tiap bulan 200 atau non panti juga ada tetangga yang miskin tiap bulan dan kasih 100, saya kasih 100 seperti ini. Atau yang kedua kata Nabi SAW, orang yang ngasuh, masya Allah, orang yang tinggal di panti itu butuh kesabaran. Saya ingat nasihat dari Ustaz Nasrul Hafidhullah, guru kami di pondok pesantren waktu menghafal Quran itu, beliau mengatakan kalau ingin suki aja yang panti dijamin orang mesti melarat, sampai kayak gitu. Tapi kaya kok yang panti susah, karena ini harta apa? Harta para pengasuh yatim itu Pak, masya Allah sabarnya luar biasa. Orangnya kan, anak-anaknya kan karakternya beda-beda, yang nakal, ada yang susah diatur dan lain sebagainya. Maka orang yang ngasuh kayak gitu, masya Allah. Sama kata Nabi SAW seperti ini, ya, masya Allah. Seperti jari telunjuk dan jari tangan dijadikan satu. Artinya apa? Akrab dengan Rasulullah SAW di surga. Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Battal, sungguh bagi orang yang mendengar hadis ini hendaklah melakukan supaya menjadi penyerta Nabi SAW di surga, dan tidak ada satupun kedudukan pun di akhirat yang lebih utama dari itu. Ibnu Hajar berkata, bisa jadi yang dimaksud adalah dekatnya kedudukan ketika bersama memasuki surga. Kalau ingin akrab dengan Nabi di surga, mulai sekarang sering sedekah pada anak yatim, senang cinta sama anak yatim. Kalau Anda tidak bisa memelihara 1000 anak yatim, ambil satu anak yatim, biaya sekolahnya SD, nanti SMP sampai SMA, itu setidaknya Anda sudah menjadi solusi kecil-kecilan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.